Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Mr. Chen Official. Ready. Pertama-tama saya mengucapkan hamdalah wa syukurillah. Alhamdulillah kita masih dalam lindungan Gusti Allah nu bagja nu ageung nu boga sadunya wal akhirah. Tidak juga luput dan tidak luput salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pertama kita mengulas yang namanya benda pusaka maupun benda tarikan, yang dimana benda itu pada dasarnya emang zaman dahulu sudah ada dan sudah digunakan kepada para pahlawan-pahlawan kita untuk membentengi diri dan untuk memberikan faedah selama peperjuangan antara kita melawan Belanda, nenek moyang kita melawan Belanda dan melawan Jepang. Jadi pernah dipakai gitu ya? Dulu pernah dipakai, bos. Sebelah kanan saya Kang Topik, sebelah kiri saya Kang Chandra, saya sendiri Kang Sapar. Kita di sini mengulas untuk hari ini untuk masalah penarikan barang pusaka maupun yoni dan faedah daripada barang pusaka tersebut. Coba Mas Topik tanya, kira-kira kok bisa ditarik itu dari nyata itu gimana gitu? Coba tanya, biar netizen tahu ya kan detailnya seperti apa sih, apa bener nggak sih yang sekarang ini dinyatakan di YouTube yang lain. Kalau penarikan itu sebenarnya nyata, itu namanya kalau maksa sih ada juga, tapi kan ini namanya berarti benar adanya? Ada dong, pasti ada. Karena namanya goib itu kan yang berupa tidak terlihat gitu, jadi berwujud, tapi ya nggak ada yang mustahil kalau misalkan dengan izin Allah gitu. Jadi Mas Topik pernah narik Pak? Pernah ikut sih. Tapi belum pernah ya? Mungkin lebih ahlinya yang ngomong. Iya. Mas Apari mungkin bisa jelaskan. Pada dasarnya Seperti apa sih sebenarnya itu? pada dasarnya sebenarnya penarikan itu sebenarnya Seluruh dunia nih nonton nih, kita harus jujur nih ya. Pada dasarnya untuk masalah penarikan barang pusaka tersebut sebenarnya itu pada dasarnya kalau menurut saya fight ataupun bisa dibilang untuk menarikan barang tersebut tuh mengalahkan daripada si pemiliknya atau si khodam tersebut. Oh, mengalahkan. Jadi bila kita menang, insya Allah pusaka dia atau mustika dia kita bisa ambil. Itu salah satunya. Ada tiga faktor yang menurut saya pribadi, ya kalau salah saya pribadi, kalau benar datangnya dari Allah. Menurut saya ada tiga faktor. Yang pertama itu fight tadi, kita mengundang beliau dan mengundang makhluk yang mempunyai pusaka, kita fight, selesai kita menang, kita akan dapat. Yang kedua itu emang benar adanya kita dihadiahkan, dimana kita Kasih cuma-cuma gitu. dikasih cuma-cuma, bos. Jadi Tapi kan maksudnya dia ngasih cuma-cuma harus kenal kan sama orang itu memang di situ dulu lama atau di tempat itu baru akhirnya ada komunikasi atau gimana? Jadi kita pertama ya mungkin mengundang atau mengundang beliau, di mana kita di situ seumpamanya ada pohon angker ataupun yang di mana tempat itu orang jarang kunjungi dan orang bilang tempat itu sakral, biasanya itu ada penunggunya dimanapun, karena sesungguhnya jin itu beranak pinak dan tidak wafat. Jadi dia terus makan makin banyak, di mana tempatnya dia makin banyak, bahkan sampai
dimanapun berdesak-desakan andai kita kalau bisa melihat. Jadi kita undang dia, kedua kita bersalawat buat dia, mudah-mudahan sulfia, kita bersalawat bertawasul buat dia. Selepas itu kita pulang mungkin dikasih hadiah ataupun cindera mata yang serta merta suatu saat kita masih mengingat dia. Contohnya kayak batu akik ataupun seperti kolbungkom ini yang dulu pernah pakai sama orang-orang pendahulunya buat sarana mengbungkem ataupun mempunyai power biar untuk Belanda ataupun lawan kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Mulutnya beserta raganya pun dibungkam dan tidak bisa berbuat semena-mena sama kita. Itu satu cindera mata. Nah, pertanyaan kedua nih, mungkin dia juga pengen tahu. Yang tadi hadiah ya, yang kedua itu cara yang kedua itu hadiah. Itu lewat apa? Isyaro, apa komunikasi langsung, dia tatap muka atau ada bertukar hati atau bagaimana? Ya, Bisa pertama ya. Yang kedua itu kan? Yang kedua kalau yang tadi yang kedua Hadiah. tuh hadiah itu atau cindera mata itu, ya pertama-tama kita harus menguasai namanya olah batin yang yang bisa dibilang menguasai cakra ajna. Cakra ajna ini dia bisa berdialog ataupun dia bisa langsung melihat langsung. Siksen, orang bilang siksen. Itu harus mempunyai itu dulu dasarnya. Siksen atau indra keenam lah orang bilang. Kita harus pada saat kita bertawasul, kita duduk diam bertirakat dan kita bahasanya mengundang dia, insya Allah dia akan hadir. Dan disitulah kita dialog, kita memberikan mengirimkan doa buat dia, penyempurnaan. Selesai itu insya Allah kita pulang bakal dikasih cindera mata gitu, Bos. Nah, yang ketiga nih, kan tadi ada 3. Yang ketiga ini biasanya ini topik nanya nih kayaknya udah paham betul atau gimana nih? Nah, ketiga. Yang ketiga itu ada namanya dengan hak miliknya kita. Hak milik kita. Lewat entah Allah a'lam bishawab, entah buyut kita yang memberinya, entah itu dulu pakaian bapak kita atau buyut kita yang udah dulu mendahulukan kita, barang itu masih ikut dia, biasanya diserahkan ke anak cucu cicitnya. Itu hak daripada waris. Makanya ada kalimat turunan, pusaka turunan. Berarti pusaka itu dari memang dipegang sama kakek buyut kita yang memang nyatanya dipegang terus hilang atau bagaimana terus ke cucunya gitu atau gimana? Iya. Jadi dulu pada dasarnya umpama dia megang keris misalnya, keris ataupun megang semacam pusaka apapun gitu. Pada saat biasanya keris itu atau pusaka apapun itu selepas orangnya sudah tidak ada atau sudah wafat, pengabdian dari keris itu biasanya ngikut di mana moksa. Dalam kalimat moksa itu hilang dia gitu ya. hilang begitu. Nah, makanya netizen ataupun para guys yang nonton channel ini jangan heran kalau seumpamanya bapak dulu masa hidupnya punya batu cincin ataupun pusaka apapun, pada saat dia meninggal dia pun ikut tidak ada. Jangan kaget. Dan dia biasanya itu yang dinamakan mengikuti tuannya, moksa itu. Pada saat lambat laun itu barang itu akan dititipkan ke kita, anak cucu cicitnya. Jadi begitu, Bos, yang ketiga. Turunan ya gitu. Turunan, pusaka turunan gitu. Karena mungkin Cina ini berupaya waktu itu senang sama kakeknya ya kan, bertahun-tahun dengan kakeknya, dia mengabdi kepada kakeknya, terus kepada cucu cicitnya harapannya sama gitu. Pengabdian jadinya. Yang akan dilakukan dengan kakeknya itu. Betul, Bos. Siap. Nah, yang paling susah kira-kira pengalaman masa paling ini untuk mendapatkan hal yang gaib menjadi nyata ini apa? Kira-kira pengalaman yang paling susah.
pengalaman yang menurut saya susah dulu pada saat saya di Jampang Surade, Sukabumi. Setempat itu, maaf saya tutup nama desanya, tidak saya buka nama desanya, cuma hanya saya kecamatannya aja, Sukabumi. Kampungnya tidak Jampang Surade. Apa pada saat itu lagi ngapain atau gimana? Sekampung itu bilang sampai bahkan lebih dari 5 saksi mengatakan di suatu tempat ada namanya bongkahan emas. Kita telusuri, kita membuka cakra ajna kita, atau ada kita bongkahan emas tuh maksudnya terpendam tapi kadangkala dia nimbul, bos. Orang yang lihatnya sampai banyak yang melihat ada bongkahan emas di situ. Tapi Pada saat kita ke situ, kita tirakat, kita bertawasul atau meminta izin, sampurasun, ternyata barang itu ada tapi susah didapat. Nah, itu pengalaman saya paling susah. karena apa? Masalahnya apa kok bisa susah gitu? Nah, Apa nggak ada ngasih hadiah dari yang cara kedua atau gimana? kalau saya Buat cara satu nggak bisa, cara dua nggak bisa, berarti cara tiga nggak bisa juga dong. bahkan itu ini, bos, yang kalau saya telaah itu adalah cara yang pertama, bos. Saya suruh fight dengan si penjaga makhluk emas, bongkahan emas tersebut, Oh, ada bos. yang jaga berarti. Banyak, bahkan saya sendiri karena penjaganya lebih dari 5, saya Lima ada apa nih? lima jin, 5 makhluk. Ya, saya sih berpikiran positif daripada saya kenapa-napa atau saya cilaka Tapi konyol. udah pernah nyoba? Udah Tarung. Apa? Tarung. Mana kalahnya di mana? Kalanya mungkin satu ya, mungkin ya tadi saya bilang manusia cuma hanya bisa berencana, tapi yang endingnya atau bismillahnya hanya Allah, izin Allah. Ya itu mungkin kalau saya positive Ada thinking, batasan gitu ada ya. batasan. Positive thinking, Allah belum mengizinkan. Itu aja. Coba Mas Topik, coba ada pertanyaan buat Mas Saparinya. Coba. Apa bisa dibuktikan sekarang di depan gitu? Boleh. Ini kebuk ada kamera. Ya. Dulu saya ada pengalaman yang bos pernah Ada bilang, menyanyi nggak menyanyi? yang pernah bos bilang ini apa namanya, ada besi kuning ya Oh, iya, di rumah. situ. Bukan yang di rumah saya. Oh, di rumah lo ya. Nah, itu udah diambil, ternyata tusuk konde. Oh, yang gua bilang itu. Iya kan dibawa dikasihnya, tahu sekarang hilang lagi bos. Nah, ini saya jelaskan, saya luruskan. Kadangkala netizen ataupun teman-teman yang menonton Supaya nggak penasaran. yang menonton channel Mr. Chen ini ada pernah dikasih atau pernah mendapatkan pusaka ataupun bahasanya barang benda bertuah lah, umpamanya korek ini benda bertuah, entah seminggu entah 2 minggu kok bisa hilang lagi. Nah, itu jangan kaget netizen. Di situ kadangkala kecocokan hati dan kecocokan jiwa tuh disitulah ya menentukan. Kalau seumpamanya kayak Mas Topik ini, dia pernah mendapatkan tusuk konde, walaupun itu punya dulu nenek moyangnya, tapi pada saat dibawa sama Mas Topik kurang lebih 2 minggu, Mas ya, lebih kurang lebih sebulan, itu hilang lagi karena tidak ada di situ namanya hak pemilik. Karena mungkin salah satu tidak ada perawatan, 2 mungkin tidak ada kecocokan, bisa jadi, 3 mungkin tidak sinkron dengan dimana yang ada di Bang Topik ini sama ageman atau pusaka tersebut tidak sinkron atau berlawanan, bisa hilang. Makanya netizen jangan kaget. Nah, terakhir pertanyaan saya, nanti mungkin lanjut sama Mas Topik ya, nanya ya. Terakhir nih, apakah memang ada manfaatnya benda-benda bertuah itu bagi pemiliknya? Ya kan, kita ini kita semua orang Islam ya di sini ya, yang punya akidah lillah, Allahus Samad, pada Allah lah kita memohon. Jadi
agak tipis-tipis gitu maksud saya. Benda bertuah yang kita orang pegang dan meyakini batu bertuah itu menjadi salah satu solusinya, ya kan? Atau ada orang, oh tidak mungkin benda bertuah itu bisa ada manfaat buat manusia gitu. Ada lagi yang bilang ya kita tawakal tuh ilallah, kita hanya bertawakal kepada Allah. Nah, kalau kita meyakini suatu benda, ya kan, dan bisa menyelesaikan masalah orang tersebut, kemungkinan niat kita kepada Allah juga akan timbulnya mendua, kan gitu ya, timbul syirik, musyrik di situ. Nah, apa menurut pendapat Sapari tentang hal itu? Dan apa gunanya dengan orang mempunyai kemampuan seperti Sapari ini bisa menjohirkan suatu benda, dan untuk apa gunanya benda itu? Nah, itu juga kan harus kita pikirkan, ya kan? Jangan sampai apa yang diperbuat Sapari itu malah menimbulkan kemusikan bagi yang lain. Iya toh? Iya. Jadi itu juga harus dipikirkan. Makanya dari zaman dulu yang saya tahu tidak ada di Al-Quran, harus tidak ada yang menjualkan barang dan itu menjadi manfaat. Nah, dengan kita bisa membuktikan itu, terus apa sebenarnya manfaat yang kita dapat dengan bisa menjualkan itu? Dan yang aku takutin miris, karena orang berpengaruh, oh dengan ini gue bisa begini. Itu yang menurut aku sangat bertentangan dengan akidah-akidah kita gitu. Nah, mungkin bisa ada penjelasan lebih detail ke situ. Ya, izin ya. Siap. Kenapa untung? Yang pertama tadi Masa masalah cuma pamor aja, action aja kan gitu. Coba yang pertama tadi pertanyaan si bos, faedah. Faedah itu pasti ada, atau tuah atau yoni orang Jawa bilang. Pasti ada. Karena kalau tidak ada faedah atau yoni ataupun khasiat, buat apa nenek moyang kita pada saat itu menciptakan Empu Gandring, menciptakan Jala Sutra dan sebagainya? Buat apa? Pasti ada faedah. Tapi itu dulu buat namanya memprotek atau membela, membentengi badan untuk penjajah. Itu pasti ada faedahnya. Yang kedua tadi musyrik dan keyakinan itu menurut saya pribadi al-fakir hanya setipis irisan atau kulit bawang, kita geser sedikit ke kanan itu musyrik. Sebenarnya kemusyrikan itu bukan terdapat daripada barangnya, kemusyrikan itu terdapat daripada manusianya. Manusia itu seperti apa mengolahnya, mengartikannya seperti apa. Kalau mengartikannya cuma hanya bahasanya untuk berfaedah buat orang lain, khairum minnas anfa'uhum linnas, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk kita menuhankan atau mengagung-agungkan barang tersebut, itulah yang bisa dibilang musyrik. Yang untuk dua itu menurut saya mengkajinya seperti apa manusia. Contoh punya ilmu atau dia punya batu tapak jalak, konon katanya tapak jalak itu kekebalan. Kalau cuma hanya untuk mengagung-agungkan barang tersebut, menurut saya itu salah. Karena agung dan esa hanya Allah yang punya. Makanya netizen kalau punya barang pusaka di rumah, jangan berpikir saya selamat gara-gara pusaka itu. Tidak, musyrik. Dan kita harus sadar lagi netizen, kitanya harus mengkajinya pintar-pintar. Jadi untuk netizen yang punya nih. Nah, kalau ada yang punya di rumah, cukup kita perhiasan satu, anggap perhiasan, kedua jangan budaya. menduakan pertolongan Allah juga nggak boleh, musyrik itu bos. Karena ini gue bukan karena Allah. Jadi kalau kita punya di rumah, cukup kita satu perhiasan ataupun cinta dengan budaya,
Yang kedua, kita mengenang para pahlawan dengan cara itu, atau mencintai daripada pemberian-pemberian orang tua, silakan. Tapi kalau untuk menduakan Allah, hanya dosa yang tidak bisa dihapus adalah musyrik. Ingat netizen, dosa yang tidak bisa dimaafkan sama Allah, walaupun antum bisa taubatan nasuha, tetap tidak diterima. Jadi garis besarnya begini, teman-teman semua ya, harus sangat dipahami ya. Betul. Mungkin cara aja yang berbeda ya, cara berbeda. Contoh, semua kata Allah, semua yang kuciptakan di dunia ini ya, tidak ada yang sia-sia ya. Mungkin lari ke situ ya. Dengan kita tahu ada sesuatu, Allah ciptakan segala sesuatu di dunia ini tidak sia-sia, jadi semua ada manfaatnya. Nah, dengan adanya mungkin memiliki benda bertuah bukan berarti kita tuh menduakan Allah. Jadi dengan adanya benda bertuah ini, kita malah lebih menambah keyakinan lagi, ini gitu ya. Betul. Karena ini ciptaan Allah semua, ya kan? Betul. Jadi Allah mengatakan tidak ada sia-sia, semua ciptaan Allah yang ada di dunia. Jadi dengan kita memiliki ya tidak harus memiliki ya, tidak wajib untuk memiliki hal seperti itu. Saya garis bawain lagi ya, tidak wajib. Kalaupun ada, itu untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, sepakat yang begitu ya. Betul. Jadi kalau ada kita memegang terus ada sesuatu yang sukses karena hal itu ya, bisa terbantu dengan benda-benda bertuah itu, bukan berarti kita menduakan Allah. Dengan adanya seperti itu, kita meyakini bahwa benda bertuah itu kepunyaan Allah dan bertambahlah keimanan kita ya. Jadi selalu tawakal pada Allah dan keyakinan kita memohon kepada Allah, dan apapun yang datang pada kita memiliki hal seperti itu bukanlah semata-mata karena itu. Jadi itulah ciptaan Allah dan bertambahlah keimanan kita. Paham ya netizen ya? Mungkin di situ harus garis besar, kita harus memahami itu. Dan semua ciptaan Allah ini zat Allah, dan zat Allah itu ada energi ya, mungkin seperti itu ya. Betul. Ada energi yang banyak di luar sana, di alam semestanya Allah ini, yang mengandung khasiat-khasiat teman-teman ya. Jadi kayak contoh, ada suatu tanah yang miring tapi tidak longsor. Nah, pengalaman saya di daerah mana itu saya lupa, dan pada saat itu saya coba menarik benda di situ. Pada saat saya tarik benda itu, saya dapat esok hari tanah itu longsor. Jadi saya pahami benda yang saya tarik itu sebenarnya energi untuk menahan Paku ya, Mas. Dianggap paku untuk menahan tanah itu longsor. Jadi disitulah ada minus plusnya kalau kita mengambil sesuatu yang dari alam. Ya mungkin itu netizen semua bisa dipahami ya. Yeah. Bisa dipahami dan buat edukasi pembelajaran. Dan mungkin nanti bisa dibuktikan hari ini atau Ini mungkin belum bisa. kamera aku langsung bawa keluar situ tuh. Jadi belum bisa ya. Jadi nggak bisa. Next. Kita episode selanjutnya kita ada namanya penarikan. Tapi, Nah, Mas Topik nih diam aja nih. Mas Topik di Sempalwangi. Ya. Coba Mas Topik, kira-kira ada pertanyaan Mas Sapari apa yang membelenggu jiwanya ya kan? Ya mungkin di Apa sini ada kenapa Mas Topik ini udah berguru lama sama Sapari ya kan? Kok belum diajarkan 1-2 jurus gitu? Coba kira-kira di sini bisa ada manfaat apa yang selama ini
sering duet ya kan. Selama ini mah berusaha yang terbaik aja, tapi kalau misalkan di sini kan supaya pengen tahu tuh doanya tuh, nah doanya seperti apa gitu untuk Coba hari kali silakan langsung. Wajibnal husna bihulmatihi. Itu aja dari saya netizen. Kita sambung lagi insya Allah kita di channel yang sama di waktu yang sama bersama kami Mr. Chen. Usikum wa nafsi fiqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.